Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, lagi bersama saya Bobby Eren. Kali kita kembali akan mengomentari akun Bang Raja Kristen. Kita akan bongkar logika berpikir mereka ini bagaimana gitu kan. Jadi kita akan bongkar dan buktikan kalau mereka ini guys nggak punya nalar sama sekali. Logika mereka tuh nggak ada gitu kan. Kita akan komentari ya. Jadi dia bilang gini guys, ini yang lanjutan yang kemarin ya, yang mana dia menghina suku Minang nih, ya kan. Nah, lalu dia bilang gini guys, ini kok argumen ganda gini? Apa yang terjadi ya? Sekarang mengakui mereka tidak pernah dipaksa. Nah, ini maksud saya yang apa namanya? Merefleksikan kalau di apa? Di sekolah minggu tuh saya melihat tidak ada anak-anak sekolah minggu dipaksa ya untuk apa? Untuk nyanyi atau ikut ibadah di dalam ruang kelas itu ya. Jadi mereka tuh bahkan di apa? Dibiarkan bermain di luar gitu kan. Jadi paling gurunya membujuk gitu. Jadi guru sekolah minggu tuh membujuk mereka mungkin keluar tiap 1 jam atau setengah jam dan membujuk, ayo nak masuk dalam yuk kita nyanyi atau nonton atau belajar atau apa main gitu kan. Nah, tapi kalau yang nggak mau nggak dipaksa gitu guys. Nah itu bagus menurut saya guys. Jadi anak-anak tuh nggak dipaksa gitu kan. Nah, tapi kata dia lagi, tapi lu bilang nggak semua orang suka nyanyi seperti kami. Ya kan betul, karena semua makanya jadi gini kan. Aduh PKI nggak pandai cari alasan lagi nih. Kan betul yang saya bilang. Karena nggak semua orang suka nyanyi, makanya ketika ada anak tuh nggak mau ikut belajar, itu wajar gitu. Namanya orang nggak semua suka nyanyi kan? Nah, makanya gurunya ngerti itu, karena gurunya ngerti, guru sekolah minggu ngerti bahwa nggak semua orang suka nyanyi, ya, apalagi suka dipaksa untuk nyanyi atau untuk ikut sekolah minggu, guru-guru tuh ngerti, dia nggak memaksa tapi memujuk guys. Nah, ini orang udah bener malah disalah-salahkan itu kan. Aneh guys, ini orang bener-bener aneh guys ya. Jadi dulu kenapa nih orang goblok tuh saya pikir, terus ngehujat orang katanya guys ya, dia nggak bisa debat. Saya udah buat videonya ya, apa pendebat melawan penghujat. Ini dia nih adalah tipe penghujat dia, bukan tipe pendebat. Ya, dari kata-kata kasar, kotor gitu kan. Lalu katanya lagi memfitnah lagi guys ya, memfitnah. Ternyata PKI yang sembunyi-sembunyi sekolah, nyamar dari Islam. Saya udah sering berkatakan, apa bukti saya PKI? Kalau dia lihat konten saya yang dulu-dulu ya, saya buat konten udah banyak guys, udah hampir 1000-an. Ya itu saya bahas, saya mengkritik dan saya apa namanya ya, menyatakan ketidaksukaan saya kepada PKI. Jadi apa dia nggak pernah nonton itu gitu? Jadi nggak ada sama sekali bukti saya PKI. Saya justru mengajarkan untuk membenci PKI, untuk memusuhi PKI. Itu saya sering ajarkan guys. Dia kurang pik nih guys. Dia nggak pernah nonton video lama saya, tiba-tiba muncul nongol langsung asal komen gitu kan. Nah nih, disuruh nyanyi lagu Indonesia Raya aja, dianggap pemaksaan. Ini memang otak PKI mengalih dangkal. Bilang aja lu ini bentuk PKI berkedok Islam. Gini ya, kalau anak itu disuruh nyanyi lagu Indonesia Raya, lalu dia nggak mau, ya kan? Lalu Anda masih nyuruh, itu nama dipaksa. Gitu. Ngerti nggak? Makanya anak itu ngadu ke bapaknya. Kalau misalnya gini nih, ya, disuruh, nak nyanyi lagu Indonesia Raya, dia nggak mau, ya sudah, gurunya diam gitu, atau bujuk, ayolah nak gitu. Tapi kalau sampai anaknya ngadu ke bapaknya, berarti dia dipaksa gitu. Kayak anak sekolah minggu tuh, ya kalau dipaksa misalnya, ayo kita belajar, kita apa nyanyi di kelas gitu kan. Nah, tiba-tiba gurunya maksa, dia pasti ngadu ke bapaknya mamanya. Tapi kalau dibiarkan itu kan dia nggak ngadu, kenapa? Karena itu dia kayak merasakan suatu ancaman gitu. Suatu pemaksaan dia nggak rasakan gitu ya. Anak kecil yang terancam pasti ngadu ke bapaknya, itu logikanya guys. Nah, logikanya nggak ada anak-anak yang nggak suka nyanyi. Nah ini dia nggak membaca kajian guys. Jadi ada kajian dan saya udah buat video sebelumnya ya. Nanti saya salah sini saya tampilkan lagi komentarnya. Saya akan bacakan lagi guys. Ya dia nih orang ini kurang piknik dia nih. Dia nggak tahu ada kajian bahwa nggak semua orang suka musik, suka lagu, suka nyanyi. Jangan itu. Yang suka musik aja nggak semua jenis musik dia suka. Ada yang nggak suka keroncong, ada yang nggak suka jazz, ada yang nggak suka dangdut, ada yang nggak suka pop, macam-macam guys. Ada orang yang suka cuman pop aja, cuman keroncong aja, cuman serius aja gitu. Jadi nggak semua. Jadi itu yang orang suka musik ya. Nah, jadi apalagi orang yang nggak suka musik, dia nggak suka semua jenis musik gitu. Nanti kan kita sampaikan kajiannya guys. Kecuali kalau dia itu uh, PKI, seperti lu dan anak lu. Nah, di kantor ya, di kantor, coba Anda perhatikan ya, di kantor ada nggak dinyanyikan lagu Indonesia Raya? Di kantor guys. Kecuali mungkin 12 Agustus, itu pun nggak semua. Ya, itu nggak semua gitu. Jadi
Jadi bukan itu patokan orang PKI dan yang nggak PKI bukan itu, gitu. Masa orang nggak mau nyanyikan lagu Indonesia Raya atau tidak nyanyikan lagu Indonesia Raya jadi dikatakan PKI? Jadi gampang sekali melabelkan orang gitu, gitu kan. Hanya orang tuh nggak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lebih tepatnya bukan nggak mau ya, dipaksa. Kayak saya jujur saya nggak mau dipaksa nyanyikan lagu Indonesia Raya. Tapi kalau saya mau, saya nyanyi sendiri gitu, guys. Dan saya pernah buat videonya, saya nyanyi lagu Indonesia Raya kan. Jadi ini adalah itu bukan patokan orang PKI apa tidak gitu. Jadi dia nggak pernah mungkin guys, dia nggak pernah baca literatur tentang PKI. Seperti apa PKI itu? Ingat ya, nih saya terangkan ya Bapak ya. PKI itu bukan hanya di Indonesia, dia juga ada di Rusia, di Vietnam, dan di China. Nah ingat ya, saya tanya, apakah PKI di Rusia, di China, di Vietnam itu mereka ya apa namanya dia suka nyanyi lagu Indonesia Raya? Coba saya tanya, coba ya. Atau nggak usah gitu lah, apa gampangnya ya, kayak orang bukan Indonesia lah misalnya, ya. Orang bukan Indonesia itu kan bukan hanya orang PKI itu hanya berapa gitu. Orang di dunia ini kan nggak semuanya PKI gitu. Nah, coba misalnya orang dari negara lain yang bukan Indonesia. Nah, dia nggak suka lagu Indonesia Raya. Apakah dia PKI? Coba logikanya. Tuh, coba. Atau ada orang di suatu negara dia bukan nggak suka ya, lebih tepatnya nggak mau dipaksa untuk nyanyikan itu, guys. Atau nggak suka pun nggak apa-apa. Apakah dia PKI gitu? Ini kayak sederhana, PKI itu kan itu. PKI itu adalah ya. Makanya Anda tuh harus belajar tentang PKI itu apa gitu. Jadi Anda nggak asal sebut orang itu PKI hanya karena orang itu tidak suka atau tidak mau dipaksa untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu, guys. Nah, nih. Lihat saja di setiap sekolah punya peraturan masing-masing. Nah, iya, peraturan masing-masing gitu. Ada yang berlaku universal, ada yang tidak gitu. Nah, nanti saya akan terangkan, guys. Lihat saja di setiap sekolah, ya, harus rambut pendek, harus berjilbab, atribut harus lengkap, tidak boleh terlambat, tidak boleh ribut, tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, kayak aturan harus berjilbab itu kan tidak di semua sekolah gitu. Jadi itu buktinya kalau ada peraturan yang universal dan tidak gitu. Itu poinnya, guys. Apakah itu nggak pemaksaan namanya? Kalau nggak mampu ya yang nggak boleh sekolah di situ. Termasuk juga nggak mau nyanyi lagu Indonesia Raya. Ya keluar dari Indonesia kalau nggak mampu, bos. Nah, gini ya. Tiap sekolah tuh punya peraturan masing-masing gitu, ya kan? Peraturan masing-masing yang mana itu kalau sesuai dengan muridnya ya, dia akan ikuti itu. Contoh kayak di sekolah yang murid pakai jilbab, itu pasti anak-anak yang Kristen tidak akan mau sekolah di situ. Karena mereka tahu ini sekolah muslim. Makanya mereka pasti suka ketika diterapkan aturan berjilbab. Ngerti ya? Bedanya sama lagu Indonesia Raya, pasti suka mereka. Karena jamak terjadi ya, orang tahu kalau sekolah muslim itu pasti mewajibkan siswanya berjilbab gitu. Yang benar ya sekolah muslim Islamnya ya. Nah, itu udah kesepakatan bersama tanpa perlu diumumkan lagi gitu. Kalau diumumkan pun mereka nggak kaget. Tapi kalau ada sekolah yang memaksakan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang mana itu tidak universal terjadi gitu kan. Kalau kayak ibaratnya gini guys ya, bukan mentang-mentang semua sekolah tuh sekolah Indonesia baik pemerintah swasta itu adalah sekolah nasional, nggak diwajibkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu. Bahkan Kemendikbud aja itu cuma mengimbau atau mengajak orang untuk untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, murid ya sekolah, bukan memaksa guys. Nah, jadi jadi ketika dipaksakan murid untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, orang tuanya yang tahu bagaimana coba? Kok maksa-maksa anak saya? Ini kan bukan bagian dari pelajaran yang universal berlaku. Orang tua pengen dong menyebabkan anak sekolah itu menjadi cerdas gitu, ya kan? Makanya pelajaran-pelajaran yang untuk yang menambah pengetahuan itu pengetahuan seperti biologi, sejarah, kimia. Nah, itu wajib dijadikan sekolah gitu. Karena itu yang diperlukan dan itu tujuan sekolah dibangun. Kalau embel-embel kayak lagu Indonesia Raya, ya kan? Kayak berjilbab itu opsi gitu. Orang yang non muslim pasti tidak setuju dengan peraturan berjilbab. Orang juga nggak semuanya setuju dengan peraturan menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu. Itu adalah opsional gitu. Tapi kalau misalnya pelajarannya kayak biologi itu memang orang setuju. Kenapa? Memang itu mereka tujuan mencari sekolah gitu. Jadi orang tuh sekolah bukan mencari lagu Indonesia Rayanya. Ingat ya, sekolah itu adalah kita menyekolahkan anak itu untuk dia belajar
ilmu-ilmu eksakta dan akhlak terutama. Kalau seorang Islam itu akhlak yang paling penting dan ilmu eksakta. Jadi bukan tentang lagu Indonesia Raya dan sebagainya. Jadi kalau misalnya saya sebagai seorang Muslim dan kami sebagai seorang Muslim, kami akan masukkan anak kami di sekolah Islam. Dan itu yang kami minta kepada guru-gurunya, kepala sekolahnya adalah ya anak kami diajarkan akhlak secara Islami, diajarkan tentang secara Islam, ajaran Islam, juga pendidikan-pendidikan eksakta. Ya kan? Kami tidak mengharapkan mewajibkan lagu Indonesia Raya. Kalau mau jadikan silakan gitu, tapi jangan paksa gitu. Gitu kan. Jadi ada hal-hal yang orang itu mau dan tidak. Dan itu orang beda-beda, tiap orang itu hak mereka gitu. Dan juga Anda, apa Anda bisa dipaksa anak Anda yang bukan muslim dipaksa pakai jilbab? Pasti Anda tinggal mau masukkan anak Anda ke sekolah muslim kan? Itu logikanya, guys. Jadi ibaratnya pemaksaan itu dilarang, guys, ya. Nggak boleh itu pemaksaan kehendak gitu. Harus kesepakatan bersama. Nah, apakah itu nggak pemaksaan namanya? Kalau nggak mampu kalau orang tuanya redo itu nggak pemaksaan namanya, ya kan? Semua orang tua muslim itu pasti anaknya pengen berjilbab, ya. Jadi dia nggak bener gitu. Tapi nggak semuanya dari orang tua muslim ya ingin anaknya itu bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya itu. Ngerti nggak? Sama dengan umat Kristiani. Semuanya pasti pengen anaknya tuh jadi Kristen yang baik gitu. Tapi belum tentu mereka semuanya pengen anaknya bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu. Ya, paham nggak maksudnya? Karena itu opsional itu, bukan seperti agama tuh melekat, guys. Agama tuh yang membawa kita sampai ke surga gitu. Ilmu itu membawa kita bisa bekerja. Tapi kalau di Indonesia Raya itu nggak membawa kita kemana-mana gitu. Itu opsional gitu. Karena ilmu biologi, kimia, fisika tuh Anda bisa bekerja, bisa menghasilkan sesuatu, dan juga kayak agama, Anda bisa sebagai aktor moral Anda untuk hidup di masyarakat. Tapi kalau di Indonesia Raya itu maaf ya, bukan saya memang gunanya secara kehidupan nggak ada, guys. Dia tidak seperti ilmu-ilmu yang mengantarkan Anda untuk bekerja atau bisa menghasilkan sesuatu atau kayak akhlak yang mengontrol moral Anda. Dia hanya sebatas lagu kebangsaan itu saja. Ya. Jadi cinta kepada negeri pun bukan dengan itu aja gitu. Misalnya nih, ada penjajah Belanda dulu. Ingat ya, dulu ya ketika penjajah Belanda datang menyerang Indonesia dengan slogan Gold Gold Glory, itu pejuang-pejuang sebelum Indonesia di merdeka tahun 45, guys. Itu Anda tengok. Apakah Pangeran Diponegoro ya dan lain-lain itu menyanyikan lagu Indonesia Raya? Tidak. Apa mereka lakukan? Mereka angkat senjata. Mereka ambil bambu runcing, rencong segala macam untuk melawan penjajah Belanda. Apakah mereka tidak nasionalis? Karena tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya? Tidak. Lagi dulu zaman Kesultanan dulu, Sultan Bone, Sultan Pasai segala macam gitu kan. Ketuan Surakarta. Mereka melawan penjajah Belanda, menunjukkan cinta mereka pada tanah airnya bukan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mereka itu berjuang dengan tombak, dengan ini, rencong musuh penjajah. Ini nasionalisme itu bukan cinta tanah air itu bukan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya saja, guys. Itu bukan indikator utama gitu. Ada orang yang gaya gagah nih kan, Tuhan menyanyikan lagu Indonesia Raya, tiba-tiba datang musuh lari. Nah, jadi betul-betul nasional itu ada dibuktikan ketika ada musuh menyerang Indonesia, ketika ada ancaman dalam negeri, itu ada maju. Kayak negara ini sedang dalam keadaan kritis, COVID segala macam, ekonomi runtuh. Nah itu Anda kalau mencinta negeri Anda harus bersuara mengkritik pemerintah yang nggak beres mengelola negeri ini. Itu baru ada cinta negeri ini gitu. Karena pemerintah bukan negeri ya. Pemerintah itu negara. Dan negara itu bukan hanya pemerintah, tapi juga wilayahnya negara semuanya. Jadi kritik pemerintah karena pemerintah tidak beres dalam mengelola negeri ini. Itu berarti ada cinta negeri namanya gitu. Bukan mengkritik saya, bukan menghujat saya gitu kan. Nah, saya bacakan lagi, guys. Nih ya. Nih. Termasuk juga nggak mau nyanyi lagu Indonesia Raya, ya keluar dari Indonesia kalau nggak mampu, bos. Nah, apa hari yang ngusir saya gitu? Ngusir orang-orang yang nggak mau nyanyi lagu Indonesia Raya gitu. Kita sudah punya nenek moyang dari dulu, nenek moyang kita tuh tidak nyanyi lagu Indonesia Raya gitu, ya kan? Jadi kita ini bukan orang yang baru datang lalu netap, enggak. Kita sudah ada nenek moyang di sini dan mereka semua itu nenek moyang kita tuh tidak ada yang nyanyikan lagu Indonesia Raya gitu. Paham nggak? Siapa Anda
yang berani-beraninya ngusir kita gitu, yang nggak mau nyanyikan lagu Indonesia Raya gitu, apalagi dipaksa gitu. Ini namanya ajaran pemaksaan gitu. Sedangkan koruptor aja, PKI yang benar aja tuh nggak diusir di Indonesia. Anda tahu PKI? PKI itu diusir di Indonesia enggak. Mereka diasingkan di Pleibourou selama apa belasan tahun ya. Nah, habis itu dilepaskan. Nggak ada mereka diusir ke luar negeri kan. Nah, ini ada siapa? Saya bukan PKI, bukan koruptor, hanya karena tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya atau dipaksa, nggak mau dipaksa menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu Anda jadi berhak mengusir kami gitu. Nah, ini ada siapa gitu. Nah, ini makin makin ngaco logika guys. Ini memang jadi apa ajarannya ajaran pemaksaan gitu kan. Nah, lu lihat di setiap sekolah maupun gereja, adakah peraturan anak-anak pergi sekolah wajib nggak bikin PR? Atau terserah mau sekolah atau tidak, apakah ada peraturan sekolah di situ? Bebas mau nyanyi lagu Indonesia Raya atau tidak, itu terserah murid-murid. Tahu saya tidak. Ada sekolah-sekolah yang tidak mewajibkan murid-muridnya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada. Salah satu sekolah di Solo, di Jogja, dan banyak sekolah lainnya guys. Ya ini kurang piknik baca itu gitu kan. Nah, tapi karena itu udah universal gitu. Yang universal tuh kayak bikin PR itu wajib itu. Memang tiap sekolah itu nggak ada yang muridnya tuh nggak bikin PR gitu kan. Atau misalnya apa namanya, bahkan sekolah nggak sekolah pun itu bukan suatu pemaksaan ya. Anda mau sekolah silakan, enggak juga enggak gitu. Guru paling tanya kenapa kamu nggak masuk sekolah gitu. Anda keluar pun guru tidak ada masa itu memaksa Anda untuk sekolah coba. Coba enggak? Ada nggak anak-anak dipaksa masuk sekolah? Kalau ada anak-anak dipaksa masuk sekolah, tidak akan ada anak-anak yang di luar sekolah guys. Semua sudah ditarik ke sekolah semua. Jadi aja dia nggak ngerti guys. Nah, bahkan dari dulu sampai sekarang, guru tuh marah jika murid-murid tidak mau kerjain tugas, ribut, berantem, terlambat, tidak lengkap, disuruh nyanyi lagu wajib Indonesia apa nasional tidak mau. Alasannya apa ya? Seperti kata lu anak-anak diberikan kebebasan, takut stres. Ini nggak bisa menyamakan antara berantem, terlambat, ngerjain tugas, ribut dengan nyuruh apa dengan nyanyi lagu wajib nasional. Itu nggak ada hubungannya guys, nggak ada relevansinya gitu. Ya, ingat ya, kalau sekolah dimanapun itu, baik di Indonesia maupun semua negara, dimanapun berlaku universal adalah itu guru-guru pasti akan tidak mau muridnya ribut, nggak mau muridnya berantem, pasti nggak mau muridnya ngerjain tugas. Tapi nggak semua guru mau muridnya ya wajib menyanyikan lagu Indonesia Raya, guys. Jadi ada kesepakatan universal, ada yang tidak gitu. Nah, jadi jangan samakan semua, ini suatu hal yang beda gitu kan. Nah, sama lagi guys. Nanti dia akan komen lagi nih, tapi kita komentar aja yang ada dulu kan. Di sini saya sudah uh, ini sudah saya komentari sih guys. Nah, misalnya kita nyanyikan apa kita kasihlah dia penelitian. Ini saya ulang lagi ya, ulang lagi penelitian dari membuktikan kalau orang tuh nggak semua suka musik gitu ya. Jadi makanya jangan paksa orang yang suka musik gitu, suka nyanyi nggak suka nyanyi jangan dipaksa gitu. Makanya dia nggak pernah lah piknik gitu, mencari tahu, belajar, baca-baca kalau ada orang nggak suka musik gitu kan. Ini ada penelitian ya guys, kita bacakan ya. Ada laporan hasil riset yang dipublikasikan di Journal of Neuroscience pada 19 Juni 2019, di baru-baru ini guys ya. Laporan ini menjelaskan bahwa struktur white matter atau ganglia dasar di otak menjadi alasan dibalik kesukaan seorang pada musik. Tim peneliti dari University of Barcelona, UB, dan Bellwitz Biomedical Research Institute, UB-IDBEL, memulai riset ini dengan mempelajari anhedonia musikal. Itu adalah kondisi ketika seorang tidak bisa merasakan senang saat mendengarkan musik, meski bisa merasakan senang ketika makan atau berhubungan seks. Jadi ada orang yang hubungan seks dia senang, makannya senang, tapi dengan musik tidak ada guys. Itu berdasarkan penelitian. Tim peneliti, tim riset kemudian tertarik untuk mempelajari ganglia dasar otak yang menghubungkan dua area di otak. Dua area dimaksud adalah konteks pendengaran dan bagian otak yang memberi rasa senang. Hal ini untuk mengetahui bagaimana kedua area itu saling berhubungan di dalam otak-otak orang-orang yang menderita anhedonia musikal. Dalam riset ini, tim peneliti merekrut 38 responden, 1/3-nya menderita kondisi anhedonia musikal. Berarti dari 38 itu ada sekitar 3/4-nya berarti berapa ya? 13 orang yang nggak suka musik, guys. Ada 13 orang nggak suka musik gitu. Nah, tim riset lalu menggunakan alat pemindai MRI untuk mempelajari otak para responden yang sedang diperdengarkan lagu klasik. Pada waktu yang sama, para responden juga diminta menilai tingkat kepuasan mereka saat mendengar musik.
Mereka diminta memberikan nilai dengan skala 1/4. Hasilnya adalah tim riset menemukan korelasi antara perbedaan rasa senang yang orang-orang dapatkan dari mendengar musik dengan tingkat keterhubungan antara bagian supratemporal auditory cortex di konteks pendengaran dengan ventral striatum yang merupakan bagian dari sirkuit pemberi rasa senang di otak. Para responden yang menderita anhedonia musikal memiliki tingkat keterhubungan ganglia otak yang lebih rendah terhadap bagian-bagian tersebut. Menurut peneliti ini mengindikasikan bahwa aliran komunikasi ini memiliki peran dalam kemampuan kita untuk menikmati musik atau suara yang irama, guys. Nah, jadi intinya adalah ini ilmiah, bukan asal ngomong seperti apa Bang Adikis dan mengatakan orang suka musik, aku nyanyi itu enggak. Anda belum mengadakan penelitian, kajian kan? Ini adalah yang kajian yang empiris, yang apa namanya, yang logis, yang nggak asal sebut seperti Anda gitu. Kenapa Anda dipakai datanya gitu kan? Jadi data kita ngomong pakai data, bukan asal nyebut seperti Anda gitu. Nah, katanya coba berikan buktinya mana sekolah yang tidak menguniversalkan nyanyi lagu saya. Banyak sekolah Indonesia yang tidak mewajibkan ya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Apalagi sekolah swasta itu guys ya. Makanya jadi kurang piknik gitu kan. Kurang piknik deh guys. Pemerintah saja cuma mengimbau gitu. Nanti kita akan sampaikan nih nanti ya. Nih saya sampaikan nih ada ya ini link ya dari kemendikbud.go.id. Jadi ajaran baru Mendikbud mengimbau menyanyikan kebangsaan bagi pendidikan karakter. Jadi cuma mengimbau guys, bukan memaksa. Mengimbau bukan mewajibkan. Nanti dia nggak ngerti arti kata mengimbau. Nah, mana ya? Nih. Mengimbau itu sama dengan memerintahkan atau wajib. Nah, dia nggak ngerti bahasa Indonesia guys. Nanti kita cek apa arti mengimbau sebenarnya. Jadi dia menyamakan mengimbau itu dengan memerintahkan atau wajib. Berarti orang nggak ngerti bahasa Indonesia guys. Lu tanya semua sekolah atau guru, lagu Indonesia Raya lagu wajib atau bukan? Pasti semua bilang lagu wajib. Enggak. Makanya kurang pikir ya. Ada beberapa sekolah yang tidak mewajibkan itu guys gitu. Saya ada datanya, cuman kalau saya sampaikan terlalu banyak gitu kan. Nanti saya sampaikan nanti pasti dikatakan itu sekolah kadrun, pasti begitu nanti. Makanya saya nggak mau, ya kan? Karena mereka itu kalau nggak setuju pendapat mereka pasti mereka kata-katain itu nanti sekolah kadrun lah, guru kadrun lah. Karena itu fakta, dia minta fakta kan. Satu aja sekolah yang tidak mewajibkan, saya kasih banyak nanti. Tapi dia pasti kan walaupun itu fakta saya sampaikan, dia nanya itu saya kasih gitu kan fakta itu, pasti di ujungnya dikatakan itu sekolah skadron. Maka saya malas guys. Jadi sama orang kayak gini nggak ada bisa kalau debat gitu. Dia dikasih fakta, ngeles lagi guys gitu kan. Malah orang yang dihujatnya gitu kan. Nah, saya akan langsung ya kita skip dulu nanti kita baca lagi. Nih, ini saya ambil dari KKBI ya. Apa arti mengimbau? Ya, mengimbau. Mengimbau artinya adalah memanggil, menyebut nama orang, berseru, mengajak. Nah, pemerintah mengajak masyarakat untuk terus menjaga keselestarian hutan. Apakah itu memaksa? Enggak. Mengajak artinya ya mengajak gitu, bukan memaksa. Saya ajak Anda nih, ayo kita ke mall yuk. Apakah itu maksa namanya? Enggak. Apa itu meminta kan enggak? Yuk kita ke mall yuk. Apa itu perintah? Enggak, guys. Mengajak bukan perintah gitu. Jadi dia nggak ngerti bahasa Indonesia kan? Kita bacakan lagi guys komentar dia. Nih. Coba lu bilang bahwa saya tidak mau nyanyi lagu Indonesia Raya. Saya stres, bisa diusir lu dari Indonesia. Siapa yang mengusir orang yang tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya? Siapa Anda gitu? Koruptor aja tidak diusir, PKI aja tidak diusir gitu guys ya kan? Anda siapa? Apakah ini ajaran Anda agama Anda? Memaksakan orang yang orang tuh nggak sesuai dengan pendapat Anda, nggak mau Anda suruh nyanyikan lagu Indonesia Raya lalu Anda usir, Anda siapa gitu, ya kan? Apa Anda yang punya negeri ini gitu kan? Kita semuanya sama-sama memiliki negeri ini, nenek moyang kita di negeri ini semuanya gitu kan. Nenek moyang kita sama-sama, mungkin nenek moyang kami tepatnya ya, karena kami muslim. Indonesia masih muslim, dengan nenek moyang kami yang paling banyak berperan untuk mengusir penjajah yang mana mereka adalah seagama dengan Anda. Sama-sama kafir, sama-sama Kristen dan sama-sama mengadakan kristenisasi dengan slogan God, Gospel dan Glory. Gospelnya adalah Injil guys, alias menginjil alias kristenisasi.
Indonesia ini negara hukum, goblok. Nah, sekali lagi, goblok. Negara hukum, tapi itu nggak terapkan ke hukum. Ingat, ada hukum. Hukum aja ada pidana, ada perdata. Lagu Indonesia Raya itu nggak masuk dalam hukum. Ini lagu Indonesia Raya gitu. Nggak ada orang yang dihukum pidana ataupun perdata karena tidak mau nyanyikan lagu Indonesia Raya. Nggak ada, guys. Ada cek buku kita KUHP dan kita perdata. Nggak ada ya hukuman atau sanksi bagi orang yang tidak mau nyanyikan lagu Indonesia Raya gitu. Dia ngomong tentang hukum gitu. Apa dia ngerti hukum gitu? Malah bilang orang goblok gitu ya. Jika nggak mau diperintah, maka kena sanksi. Masuk jika nggak mau nyanyi atau bakal dipaksa nyanyi lagu Indonesia Raya saja pun nggak mau. Lu tanyakan orang ini kenapa? Ya orang nggak mau, nggak semua orang sama dengan Anda gitu ya kan. Apa alasannya? Jika alasannya takut stres, langsung diusir negara ini. Ini kita ngomong masalah anak kecil. Anak kecil tuh guys akan mudah stres kalau dipaksa. Itu poinnya. Orang dewasanya nggak mau dipaksa, apalagi anak kecil dewasa. Anak kecil mau dipaksa-paksa, karena mau jadi apa gitu kan. Apalagi pakai acara diusir. Ini luar biasa, udah anak tuh dipaksa lagi, nggak mau dia diusir lagi. Ini Anda ajaran dari mana gitu kan. Lu cek itu isi link, kata dia. Link yang saya bagian tadi kan. Nyanyi lagu Indonesia Raya adalah pendidikan karakter. Jika karena nggak mau nyanyi lagu Indonesia Raya, alasannya Ali bisa stres, langsung cek orang yang tak terpimpin dan pengkhianat PKI sebagai anak lu. Ini sekali fitnah guys. Jadi gini, ya, itu memang pendidikan karakter, ya. Tapi karakter apa? Karakter kebangsaan. Dan ingat, itu bukan suatu kewajiban ya. Ya. Karena sekali lagi dia ini bisa membantah ya, arti mengimbau adalah mengajak, bukan memerintahkan atau memaksa. Dia nggak bisa jawab ya, arti mengimbau itu adalah membuktikan arti mengimbau adalah memerintahkan, lalu dia ngeles dengan mengatakan itu kan pendidikan karakter, nggak ada hubungannya. Kita bahas tadi adalah arti mengimbau apa. Saya mengatakan arti mengimbau sesuai kamus, yaitu mengajak, menyeru gitu. Dan itu bukan pemerintah, beda. Mengajak bukan pemerintah, tapi dia berpegang pada pemerintah. Nah, ketika bisa dia buktikan itu artinya bukan pemerintah, lo katakan itu kan pendidikan karakter loh. Itu nggak ada hubungan sama pemerintah tadi gitu. Apapun itu pendidikan karakter, kalau orang nggak mau jangan dipaksa itu ya guys. Masa nggak malah dicap pengkhianat PKI seperti saya dan anak saya gitu kan? Luar biasa nih orang guys. Ya. Anak saya dia sekolah tuh nyanyikan Indonesia Raya gitu kan. Dia nggak tahu siapa saya, siapa anak-anak saya, ya bahkan keluarga saya adalah keluarga besar polisi guys. Kakek saya polisi dan tentara, om saya polisi, ayah saya polisi coba. Saya aja, kami adik-adik yang tidak polisi gitu, karena kami rasa sudah cukup lah, udah ada orang tua dan kakek yang polisi, anak-anaknya bisnis saja gitu kan. Itu dia nggak ngerti gitu kan. Kakek kami dulu berjuang memerdekakan negeri ini melawan penjajah gitu kan. Sementara yang menjajah adalah kawan-kawan dia sama Kristen gitu. Dia seharusnya malu guys gitu. Kawan-kawan Kristen dia yang Belanda, Portugis, Inggris menyerang Indonesia, menjajah Indonesia, ya kan? Tapi dia malah bangga gitu. Terus dia malu gitu. Yang berjuang itu banyak orang Islam melawan orang Kristen guys. Belanda, Portugis, Inggris itu dia nggak paham gitu. Soalnya dia malu gitu kan. Ini adalah minoritas, tantang tenteng gitu kan, asal ngawur lagi, ngejek-ngejek, menghujat-hujat gitu kan. Ini semua saya udah komentari ya. Mana lagi ya? Lagi ya. Lu suruh ke sini guru yang tidak mengatakan lagu Indonesia Raya itu tidak lagu wajib. Nah, siapa dia gitu? Menyuruh guru yang mengatakan itu menjumpai dia. Siapa dia? Dia apakah dia presiden atau siapa gitu guys ya kan? Cuma minoritas gitu kan. Ngomongnya ngawur, suka menghujat, atau diri lagi gitu kan. Apa dia gitu kan? Lagu Indonesia Raya yang paling diwajibkan dinyanyikan di acara pilkada, olahraga, sekolah, upacara, atau tempat tertentu. Nah, ya saya katakan ya, nggak semua sekolah ya. Makanya dia tikung piknik guys. Saya bisa kasihkan data, tapi nanti pasti dikatakan itu kadrun, pasti itu. Makanya saya malas itu kan. Nah, paling gampang di tempat kerja lah. Ada nggak tempat kerja yang semua tempat kerja tuh mewajibkan lagu Indonesia Raya? Enggak guys. Paling 17 Agustus doang gitu kan. Itu pun nggak diwajibkan gitu. Boleh datang, boleh tidak gitu kan. Nah, jadi intinya adalah ini orang apa nggak ngerti gitu kan. Kalau pilkada oke lah pilkada. Namanya itu perhelatan
memilih pemimpin, jar, gitu kan. Dan itu pun nggak semuanya juga gitu kan. Nah, olahraga juga nggak semuanya juga gitu kan. Dan juga nggak semua sekolah dan nggak semua acara juga gitu. Dia ini memang memang dia memang ajarannya suka memasang kehendak. Kalau nggak setuju dengan kehendak dia, ya orang akan dikatakan PKI lah, ya kan, di goblok lah. Ini memang memang ajaran ajaran Kristen itu yang ajaran kasih itu telah didugai oleh orang-orang seperti ini. Yang memakai nama akun dari Kristen, gitu kan. Tapi kelakuannya bukan seperti orang Kristen, gitu kan. Yang mana orang Kristen itu seharusnya berpegang pada ajaran kasih, tapi dia malah berpegang pada ajaran setan, gitu kan. Coba saya tanya, ajaran setan nggak kalau maksa orang untuk nyanyikan lagu Indonesia Raya, gitu. Maksa orang untuk sendiri pendapat dia gitu kan. Kalau enggak dia akan melabeli kita PKI, melabeli kita dengan goblok, dengan kata gurun gitu guys. Bahkan dia mau ngusir kita dari Indonesia gitu kan. Bahkan dia menyuruh guru-guru yang nggak mau itu guru datangi dia gitu. Siapa coba dia ya. Udahlah minoritas ya kan, ngawur gitu, menodai ajaran kasihnya Kristen itu kan. Ini pendeta sebenarnya kalau jujur nih pasti marah ini. Minimal kalau nggak marah ya karena mungkin selama Kristen mungkin mereka seharusnya menegur ini. Pasti nggak setuju dengan apa yang disampaikan dia nih. Yang hujatannya itu mengatakan orang yang goblok itu pasti tidak dijadikan dari agama Kristen. Mengatakan menuduh orang PKI pasti tidak dijadikan dari agama Kristen gitu. Pasti pendeta yang benar ini yang apa ya yang sadar kalau agamanya ajaran kasihnya agama itu dinilai orang ini akan menasihati orang ini gitu. Ya kan? Saya yakin itu. Ya, coba Anda tanya pendeta. Ada nggak di agama mereka diajarkan untuk mengatakan orang lain goblok, nuduh orang lain PKI, mengusir orang kalau nggak mau nyanyikan Indonesia Raya, ada nggak? Saya yakin nggak ada guys. Jadi pendeta-pendeta yang seperti dia gitu kan, yang bukan pakai ajaran kasih, tapi ajaran setan guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.